Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Seru seputar FTI UMI. Nah teman-teman, kali ini kita diberikan kesempatan untuk membahas salah satu jurusan yang ada di Fakultas Teknologi Industri, yaitu jurusan Teknik Pertambangan. Nah teman-teman, untuk membahas tentang teknik pertambangan, tentu kita harus membutuhkan salah satu orang hebat yang mendalami teknik pertambangan. Tentu saja kita sambut Bapak Insinyur Firmanullah Yusuf, ST, MT, PP. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan, mungkin Bapak bisa jelaskan Pak latar belakang Bapak kepada teman-teman agar teman-teman bisa lebih tahu. Iya, baik. Terima kasih Nanda terkait dengan kegiatan ini. Alhamdulillah, mungkin saya tidak asing lagi bagi mahasiswa teknik pertambangan ya di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saya Insinyur Firmanullah Yusuf, STMT IPP. Background saya memang di dunia pertambangan. Ya, saya lahir dari S1 Teknik Pertambangan UMI sendiri. Artinya saya ini alumni ya dari UMI sendiri, khususnya di pertambangan. Dan kebetulan saya ini adalah alumni pertama, ya alumni angkatan pertama di Teknik Pertambangan UMI. Bergelut di dunia tambang pertama sekali sangat membuat saya tertarik itu waktu saya berkunjung ke PT Inco yang dulunya ya PT Vale. Saya terkesan sangat keren menggunakan kostum helmet dengan peralatan safety di dunia tambang dengan iming-iming segala fasilitas dan juga cover terkait dengan penghidupan yang baik, sehingga dari situ saya termotivasi untuk kenapa tidak saya mau terjun ke dunia tambang. Nah, perjalanan waktu alhamdulillah setelah lulus dari jurusan Teknik Pertambangan FTI UMI, saya kebetulan berkiprah di salah satu perusahaan multinasional di area tambang nikel dan di situ saya banyak mendapatkan motivasi dan juga banyak mendapatkan kritikan ya terkait bagaimana pengelolaan tambang yang baik. Dari pengalaman itu akhirnya saya membuat kesimpulan bahwasanya antara teori dan praktik di lapangan yang kami pelajari waktu S1 dulu itu hampir 80% sampai 90% itu tidak diterapkan, sehingga dampak negatif itu banyak sekali yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga mungkin saya berpikir perlu saya mengupgrade lagi terkait pengetahuan tentang dunia tambang itu sendiri, sehingga saya kembalilah ke kampus UMI untuk meminta rekomendasi dan pada saat itu Pak Dekan itu yang sekarang lagi menjabat WR1 Prof. Dirgahayu Lantara itu selaku dekan saya menyatakan ya nggak usah ke perusahaan karena di sini juga membutuhkan sosok kakak atau pendamping seperti kamu ya, sehingga dari situ juga saya meminta rekomendasi untuk bisa melanjutkan studi saya terkait dengan apa yang menjadi tanda tanya bagi saya, implementasi dari teori dan praktik di lapangan, sehingga saya memutuskan untuk lanjut studi ke Institut Teknologi Bandung, ya jurusan Teknik Pertambangan, Rekayasa Pertambangan, tapi di bidang rekayasa lingkungan. Nah, di situ saya banyak berkiprah dan bersosialisasi dengan beberapa stakeholder terkait dengan bagaimana penanganan aktivitas di tambang itu supaya terakomodir ini good mining practice. Artinya tambang itu harus baik. Baik dalam artian di sini adalah mulai dari prakteknya,
implementasinya sampai dengan regulasi yang diatur itu harus baik. Sehingga dampak positif itu bisa kita rasakan bersama. Oleh karena itu setelah pulang dari studi lanjut tadi di ITB, saya terus berkiprah menjadi tenaga pengajar di Universitas Muslim Indonesia untuk bagaimana menerapkan ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait bagaimana pengelolaan pertambangan yang baik. Baik Pak, terima kasih sudah menjelaskan kepada kita semua. Nah Pak, mungkin dari adik-adik semua atau teman-teman semua ada rasa penasaran tentang apa sih perbedaan dari jurusan teknik pertambangan dengan jurusan yang lain Pak? Mungkin dari fasilitas ataupun dengan materinya ada yang beda Pak? Ya. Jelaskan. Ya, makasih. Jadi untuk terkait dengan apa karakteristik atau ciri khas dari jurusan teknik pertambangan dengan yang lain, ini memang satu sudut pandang yang berbeda, karena teknik pertambangan itu sendiri adalah satu aktivitas yang sangat complicated atau kompleks. Jadi di situ mulai dari aspek sosial, budaya, sampai dengan bicara ekonominya itu ya satu kesatuan. Tidak terlepas dari pada kita berbicara tambang itu hanya berbicara bagaimana produksi, tidak, tetapi itu satu rangkaian panjang, sehingga memang berbeda dengan prodi atau jurusan yang lain yang mungkin fokus bicara misalnya ekonomi atau bicara masalah konstruksi saja. Kalau tambang itu keseluruhan, sehingga memang dibutuhkan pemahaman dan analisis yang sangat matang untuk menjadi seorang engineer yang berkecimpung di dunia pertambangan. Apatah lagi, ya tambang ini high risk, ya dia high risk, ya tinggi resiko. Kemudian dia berbicara membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga memang perlu kehati-hatian di dalam melakukan suatu aktivitas tersebut. Nah, pertambangan yang ada di Fakultas Teknologi Industri khususnya di Universitas Muslim Indonesia ini sangat mendukung dari aspek pembelajaran, aspek praktikum, sampai dengan bagaimana kita bersinergi dengan stakeholder, misalnya ke perusahaan. Karena UMI, Fakultas Teknologi Industri sendiri itu mewadahi itu semua, memberikan menjembatani bahwasanya mahasiswa yang sudah memahami teorinya itu memberikan kesempatan untuk berkiprah di perusahaan, ya, dalam bentuk magang, dalam bentuk kerja praktik, dalam bentuk ya tugas akhir, untuk bagaimana mengimplementasikan teori yang didapatkan di bangku kuliah, kemudian diimplementasikan di lapangan atau di dunia kerja langsung. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini Pak, mungkin ada fasilitas apa saja sih ya Pak yang ada di teknik pertambangan? Mungkin dari laboratorium, apakah sudah lengkap atau sudah bisa menjadi alat yang bisa dijadikan untuk mahasiswa nantinya berkarya ataupun meneliti Pak? Iya, jadi terkait dengan fasilitas yang ada di Universitas Muslim Indonesia ini, kalau saya berbicara pengalaman saya waktu mahasiswa dan saat ini itu jauh berbeda. Dulu waktu saya masih S1 di sini tuh luar biasa kita pengorbanannya, karena ya mengingat kami itu angkatan pertama ya mungkin masih meraba-raba ya, masih terbatas. Labnya masih kita numpang ya di kampus Unhas, UFRI, kemudian di Dinas SDM. Jadi tapi semangat kita ya itu tak kalah besar untuk bagaimana memahami pengetahuan-pengetahuan atau praktek-praktek yang ada di luar fasilitas kita. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini kurang lebih sudah 2 dekade ya, hampir sudah 20 tahun teknik pertambangan ini berdiri di
bawah naungan Fakultas Teknologi Industri ini memang sangat pesat sekali kemajuannya ya. Fasilitas ini kurang lebih ada 13 laboratorium. Ya, kalau saya bandingkan dengan 60 perguruan tinggi yang membina teknik pertambangan, itu FTI UMI itu paling lengkap. Ya, apalagi kita di Indonesia Timur ya. Iya, Pak. Ya, teman-teman yang ada di Papua, Sulawesi Tenggara, bahkan di Kalimantan itu sering melakukan riset, melakukan praktikum di tempat kita, di kampus kita di Fakultas Teknik Industri, khususnya bidang laboratorium dan kampus lapangan. Nah, ini juga yang menarik ya, kampus lapangan ini ya boleh dikata di antara 60-an lebih perguruan tinggi yang membina teknik pertambangan itu mungkin ada 3-4 saja ya kampus yang memiliki kampus lapangan fasilitas ini. Jadi kampus lapangan teknik pertambangan ini ada di Kabupaten Baru ya, tepatnya di Pujananting. Itu di sana kita dibangunkan oleh Yayasan Universitas Muslim Indonesia itu gedung yang sarananya itu bisa menampung kurang lebih 100 mahasiswa. Ya, untuk menginap dan belajar, ada ruang aula, ada musola, kemudian ada fasilitas kendaraan sehingga itu menjadi penopang mahasiswa yang sedang melakukan kuliah lapangan. Nah, kenapa di Baru? Karena Baru itu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat komplit, sangat lengkap dari variasi jumlah material tambangnya, sehingga memang sangat sangat tepat untuk dijadikan wahana pembelajaran. Selain itu, kami di teknik pertambangan juga ini memiliki yang namanya laboratorium perencanaan tambang yang sudah didesain untuk bagaimana anak-anak mahasiswa kami itu bisa mendevelop suatu proyek mulai dari dari hulu sampai hilir aktivitas pertambangan itu, sehingga mahasiswa itu bisa jauh lebih kompeten ya untuk langsung mengimplementasikan ke dunia kerja. Nah, itu. Oke, nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Bapak Dekan. Kemudian di pertanyaan keempat kita akan membahas tentang AI, teman-teman. Sekarang kan Pak, AI ini lagi melonjak sekali. Yeah. Banyak mahasiswa yang mungkin sudah memakai ChatGPT ataupun AI. Nah, mungkin rata-rata teman-teman itu agak khawatir dengan prospek lulusan kerja kita sekarang karena rata-rata kita sudah memakai AI, Pak. Nah, gimana tanggapan Bapak seperti hal itu? Iya, jadi terkait dengan AI ini, ya itu adalah satu terobosan baru ya, terobosan yang sangat signifikan dari dunia dari teknologi sebenarnya. Cuman kesininya kita harus paham ya terkait dengan AI ini. Kalau kita terus-terusan bergantung dengan AI, akhirnya kemampuan analisis kita sebagai seorang engineer itu akan tergerus dan tidak mampu bersaing di dunia kerja. Jadi AI bisa digunakan, tetapi dengan proporsi yang tepat, ya, dan juga mungkin jangan terlalu keseringan. Ya, jadi sedikit-sedikit ya AI, sedikit-sedikit ya. Jadi sudah terbiasa sehingga di lapangan tidak ada connecting sinyal, ya sudah kewalahan jadinya. Jadi harapan kita sebagai engineer itu ya sedapat mungkin berpikir dulu, menganalisis dulu sesuatu, nanti dikomparasi dengan hadirnya AI supaya itu lebih mematangkan lagi apa yang kita inginkan gitu. Nah, pertanyaan yang keenam, Pak, untuk mahasiswa baru nih Pak, kalau misalnya ada keraguan di dalam dirinya mungkin ketika kita memasuki di teknik pertambangan, mereka tuh ragu akan
prospek kerjanya, apakah ada instansi dari perusahaan ataupun semacamnya Pak? Iya, terkait dengan hiring ini atau kerja setelah lulus itu alhamdulillah kami disupport dengan beberapa stakeholder, terutama di Ikatan Alumni ya. Jadi kami di Teknik Pertambangan ada komunitas yang kita bangun ya sejak awal, itu namanya INTAN, Ikatan Alumni Tambang ya. Jadi INTAN ini kenapa ini spesifik namanya INTAN? INTAN itu salah satu mineral yang sangat keras, kompak dan juga bernilai tinggi. Nah, itu salah satu filosofi sehingga itu kita diimplementasikan dalam bentuk berbagai karya dan juga kerjasama, sehingga teman-teman alumni yang sudah matang dan punya jabatan atau punya kapabilitas di salah satu perusahaan itu tetap memprioritaskan teman-teman alumni di Teknik Pertambangan untuk bisa di hire atau direkrut. Selain itu fakultas juga mewadahi ya, FTI mewadahi dalam artian melakukan kerjasama ya, sharing terkait dengan apa kebutuhan industri tambang dengan kapasitas yang kita miliki mahasiswa kita, sehingga ketika luaran kita atau alumni kita ini ini sudah siap untuk bekerja, karena kita sudah dapat bocoran dari perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita untuk bagaimana menyiapkan alumni-alumni itu dari segi misalnya harus mampu dari soft skill ini mampu bekerja sama dan segala macam yang bisa kita dapatkan dari rekanan itu tadi ya, kerjasama tadi, sehingga mahasiswa kita sebelum selesai itu dibekali berbagai informasi yang didapatkan ya untuk menopang soft skill yang dimiliki dalam menunjang karirnya ke depan. Nah Pak, kebetulan kan saya ini perempuan Pak yang sedang menempuh pendidikan di Teknik Pertambangan juga. Gimana sih Pak tanggapan Bapak? Mungkin karena dari beberapa orang itu ada yang pernah bilang Pak, kalau di perusahaan tersebut itu perempuan itu agak jarang untuk dimasukkan Pak, karena mungkin risikonya agak tinggi. Dan apakah kita sebagai perempuan mungkin bisa agak percaya diri Pak? Gimana caranya? Nah, kalau di dunia tambang memang kita kenalnya itu dunia laki-laki ya, itu dulu. Tapi beriring zaman, teknologi sudah berkembang, kemudian di industri tambang itu memang kalau saya melihatnya makin ke sini tuh makin dipenuhi oleh kaum hawa ya. Kenapa? Karena di tambang itu bukan hanya butuh konsentrasi tinggi, tetapi butuh juga improvisasi dari teman-teman gender ya, wanita, sehingga itu mampu membuat suasana itu jadi lebih hidup, lebih tertata ya. Kemudian yang kedua, kalau kita berpikirnya tambang itu hanya berkiprah di dunia tambang sendiri saja, itu salah. Karena menurut data kami ya, alumni Teknik Pertambangan itu bukan hanya di dunia pertambangan saja, tapi banyak alumni kita berkiprah di bank ya, kemudian wirausaha ya, sampai ada juga yang berbicara owners kosmetik ya. Nah, itu ada beberapa alumni kami itu menjadi owners dari kosmetik yang saat ini menjadi viral ya. Tetapi pada kenyataan bahwasanya di dunia tambang memang makin hari itu makin membutuhkan transisi kepemimpinan dan juga transisi ilmu pengetahuan terkait masalah kebutuhan di lapangan ini. Perbedaan gender itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya tambang itu di hutan belantara yang memang tempatnya di hutan, tetapi segala fasilitas umum yang dimiliki itu jauh lebih
memadai dibanding di kota Betul ya. sekali, Pak. Heeh. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin ada pesan dan kesannya Kak ke mahasiswa baru Pak untuk bisa lebih tertarik lagi masuk di teknik pertambangan. Oke, jadi untuk calon-calon mahasiswa baru khususnya di kawasan Indonesia Timur ini, ya silahkan mempersiapkan diri ya bagi anak-anakku sekalian atau calon mahasiswa baru ini untuk bagaimana bisa bergabung di jurusan teknik pertambangan yang mungkin dari segi tren, kemudian dari segi mungkin pandangan kita istilahnya masa depan ya yang menjanjikan, ya alhamdulillah, jangan khawatir, di teknik pertambangan menjadi solusi yang tepat, cerdas untuk kalian bisa berkiprah di dunia tambang ya. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Itulah tadi teman-teman sambutan sekaligus arahan dari Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Bapak. Ya, sama-sama. Nah teman-teman, telah berakhirlah kesempatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.